Shalom, saya Yakob. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan karena kami boleh sekali lagi merenungkan pesan-Mu Bapak, sehingga hidup kami ini bisa berjalan sesuai kehendak-Mu Bapak. Terus Bapak, kami tidak mau hidup kami ini sia-sia, kami ingin hidup seperti Kristus di dunia ini Bapak. Jadi tolong beritahu kami pesan-pesan-Mu yang bisa membuat hidup kami menjadi anak Allah di dunia ini dan di surga kelak. Berikan pada hamba Roh Kudus Bapak dan berikan pada semua yang mendengarkannya Roh Kudus sehingga pesan-Mu ini tersampaikan sesuai kehendak-Mu Bapak, murni dan tak bercacat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, 1 Samuel 23 mencatat satu kejadian yang menarik dalam kehidupan Daud. Daud waktu itu masih dikejar-kejar Saul dan sudah ada beberapa orang mengikuti dia, orang-orang yang dikirim Tuhan. Tapi orang-orang itu adalah orang-orang yang dikejar debt collector, orang-orang itu orang-orang yang sakit hati, jadi orang-orang yang sebenarnya banyak masalah gitu ya. Tetapi Tuhan mengirimkan mereka untuk mengikuti Daud. Nah Bapak Ibu, 1 Samuel 23 berkata seperti ini. Saya akan bacakan secara parafras dengan bahasa sehari-hari supaya lebih mudah dimengerti. Orang-orang memberitahu Daud, ketahuilah, orang Filistin memerangi kota Kehila dan sudah menjarah tempat-tempat pengirikan. Bapak Ibu, menarik ya. Kenapa orang-orang ini kasih taunya Daud? Kenapa nggak kasih tahu Raja Saul? Kenapa kasih taunya Daud? Saya pernah tanya ini ke teman saya dan teman saya bilang bahwa ya karena Raja Saul sudah malfunction, sudah tidak berfungsi sama sekali. Jadi Bapak Ibu, kita mengerti nih, kenapa orang kasih tahu ke Daud? Karena Raja Saul sudah tidak berfungsi sebagai raja. Nah Bapak Ibu, ini sangat berbahaya ya kalau kita punya pemimpin itu sudah tidak berfungsi, sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, tapi malah dia ngurusin dirinya sendiri. Ini gawat ya, kita harus segera mendoakan pemimpin itu supaya dia bisa kembali berfungsi. Kalau Tuhan tidak tolong dia tidak mungkin bisa berfungsi lagi. Lalu mari kita lanjutkan ceritanya. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, bolehkah aku pergi? Dan bolehkah aku berperang melawan orang-orang Filistin itu? Dan Tuhan berkata kepada Daud, pergilah dan kau akan mengalahkan orang-orang Filistin itu, serta kau akan menyelamatkan Kehila. Nah Bapak Ibu, kalau kita jadi Daud misalnya, kita terima informasi kayak begini. Yakob, itu ada orang tuh di sana sakit, dia stroke. Nah, Bapak Ibu, saya bisa menampilkan 4 reaksi. Reaksi yang pertama adalah, ini bukan urusan gua. Reaksi yang kedua adalah, sabar, kita lihat dulu perkembangannya. Kalau tidak membaik dalam 1-2 hari, baru kita ke sana, kita doakan. Atau reaksi yang ketiga, reaksi yang sangat aktif sekali. Ayo kita berangkat sekarang. Atau reaksi yang keempat, seperti reaksi Daud ini. Ayo kita tanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, orang bijak pilih reaksi nomor berapa? Reaksi nomor 1 yang bilang, bukan urusan gua? Atau reaksi nomor 2 yang bilang, sabar, kita lihat perkembangannya dulu? Atau reaksi nomor 3 yang bilang, ayo kita berangkat sekarang? Atau reaksi nomor 4, ayo kita tanya Tuhan dulu? Ya betul Bapak Ibu, orang bijak akan memilih reaksi nomor 4. Karena itulah tindakan yang bijak, tanya Tuhan dulu. Apa yang harus kita lakukan? Lalu lakukan apa yang Tuhan suruh itu. Itu nggak mungkin salah soalnya Bapak Ibu. Lalu kemudian 1 Samuel 23 melanjutkan. Pasukan Daud berkata kepadanya. Ini pasukan Daud ya Bapak Ibu ya. Itu orang-orang yang kabur dari utang, orang sakit hati dan sebagainya. Pasukan Daud berkata kepada dia. Daud, ketahuilah, kami ini sedang ketakutan di Yehuda sini. Apalagi jika kami harus pergi ke Kehila ke para prajurit Filistin itu. Jadi betul ya Bapak Ibu ya, para prajurit Filistin itu kejam-kejam, gagah-gagah, ahli perang semuanya. Ini pasukan tidak terlatih berperang. Kemudian pasukan ini sedang mentalnya rendah banget karena lagi ketakutan sama Saul gitu ya. Jadi Daud sekali lagi bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab Daud, bangkitlah, turunlah ke Kehila. Karena aku telah memberikan orang-orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi Bapak Ibu, sampai di sini kita belajar bahwa kalimat yang tadi Tuhan bilang, oke, kamu boleh pergi, nggak masalah, nanti kamu akan menang di sana. Sudah berubah menjadi kalimat perintah, bangkitlah, turunlah ke Kehila. Karena aku telah memberikan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi ini udah jadi perintah Tuhan kepada Daud. Lu mesti bangkit, lu mesti berangkat ke Kehila. Aku tuh telah menakdirkan orang Filistin itu akan kalah oleh kamu. Jadi Bapak Ibu, kita lihat sekarang ini udah jadi kalimat perintah dan sudah ada janji kemenangan dari Tuhan. Tidak mungkin Daud kalah di Kehila. Daud pasti menang. Jadi Bapak Ibu, kalau ini sudah jadi perintah Tuhan dan ada janji kemenangan, lalu Daud tetap tidak mau berangkat. Daud gawat Bapak Ibu. Daud agak-agak gimana gitu. Udah jelas Tuhan kasih dia perintah untuk berangkat.
Udah jelas juga Tuhan bilang sama dia, dia pasti menang. Tapi dia tidak mau berangkat. Ini gawat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu waktu sampai bagian sini lalu Tuhan bilang sama saya begini. Itu sama kok keadaannya kayak kamu Yakob. Kamu sudah baca kok Yesaya 60. Kamu ngerti perintah itu. Betul loh Bapak Ibu. Saya jadi malu sendiri. Karena saya udah baca Yesaya 60 tapi saya nggak berangkat-berangkat juga. Yesaya 60 itu berkata seperti ini Bapak Ibu. Bangkitlah, menjadi teranglah. Karena terangmu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah bangkit atasmu. Lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi dan awan gelap menutupi bangsa-bangsa. Kamu nggak kesian lihat mereka dalam gelap seperti itu. Lalu Tuhan melanjutkan, namun Tuhan akan bangkit atasmu dan kemuliaannya akan terlihat atasmu. Dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Jadi Bapak Ibu Tuhan bilangnya di Yesaya 60 itu seperti ini. Bangkit dong, jadi terang dong. Kan Tuhan sudah bangkit atas kamu. Kemuliaannya sudah terlihat di atas kamu. Nanti bangsa-bangsa itu akan datang kepada terangmu. Raja-raja akan ke cahaya fajarmu. Kalau kamu nggak mau bangkit bagaimana sih? Itu kegelapan sudah menutupi bumi. Awan gelap menutupi bangsa-bangsa. Kamu nggak kesian mereka tuh pada kacau semuanya karena gelap. Jadi kamu harus bangkit. Jadi terang. Karena terangmu tuh telah datang. Kemuliaan Tuhan tuh telah bangkit atasmu. Kamu pasti mulia di situ. Kamu pasti menang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah dapat perintah ini dan sudah dapat janji kemenangan ini, lalu kita tetap tidak mau berangkat, manusia macam apa kita ini? Bapak Ibu, kita pengikut Kristus macam apa? Kita sudah dapat perintahnya kok, bangkit dan jadi terang. Kita sudah dapat juga janji kemenangannya. Kemuliaan Tuhan tuh akan bangkit atas kita. Kita nggak mungkin kalah. Lalu sudah ditakdirkan bahwa banyak bangsa akan datang kepada kita. Dan banyak pemimpin akan datang ke cahayanya kita. Kok kita nggak mau bangkit juga? Keterlaluan sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dari kisah ini kita belajar bahwa kalau Tuhan udah kasih perintah, lalu Tuhan udah kasih janji kemenangan, kita harus berangkat. Kita nggak boleh nggak berangkat. Lalu kita lanjutkan 1 Samuel 23 tadi. Lalu Daud dan orang-orangnya berangkat ke Kehila dan berperang dengan orang Filistin. Dan benar saja, mereka menang. Mereka membunuh orang-orang Filistin dengan suatu pembantaian besar-besaran. Dan mereka membawa pergi ternak-ternak orang Filistin. Dan Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Jadi Bapak Ibu, menang. Sesuai janji Tuhan. Menangnya mudah sekali. Pembantaian besar-besaran, lalu dapat barang rampasan banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, Allah memenuhi janjinya. Nah, Bapak Ibu, sampai sini kita stop dulu. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini. Pertama, ada kegelapan. Kehila dalam kegelapan. Kedua, ada perintah Tuhan. Ketiga, ada janji kemenangan. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita nggak takut lagi menghadapi kegelapan. Kalau kita mengalami kegelapan misalnya ekonomi sulit, misalnya ada sakit penyakit, misalnya relasi tidak sehat dalam keluarga, atau kantor lagi berantakan, ada kegelapan. Langsung kita tanya, Tuhan boleh nggak saya urusin ini? Kalau Tuhan kasih izin, kita siap-siap lagi tanya pertanyaan kedua. Tuhan kalau saya lakukan itu saya akan menang nggak? Jadi kita minta janji kemenangan. Jadi kalau ada kegelapan, kita minta perintah Tuhan. Lalu kita minta janji kemenangan. Setelah dapat semuanya itu, langsung kita berangkat jadi terang. Kita tidak perlu takut apa-apa, karena kita pasti menang. Lalu 1 Samuel 23 menampilkan satu cerita yang aneh sekali. Dan terjadilah, ketika itu Abiatar, anak Imam Ahimelek, melarikan diri ke Daud sambil membawa sehelai efod di tangannya. Nah Bapak Ibu, ini cerita penggalan yang menarik sekali. Karena Abiatar itu bapaknya baru dibunuh oleh Saul ya. Jadi Saul itu ngamuk sama bapaknya Abiatar, Imam Ahimelek. Lalu semua dibunuh. Yang bisa lolos itu cuma Abiatar. Tapi itu kita akan bahas di tempat lain. Tapi Abiatar ini membawa sehelai efod. Efod itu baju kudusnya imam ya. Jadi Abiatar ini membawa sehelai efod di tangannya menemui Daud di Kehila. Lalu kita lanjutkan lagi 1 Samuel 23. Saul diberitahu bahwa Daud ada di Kehila. Dan Saul berkata, Allah telah menyerahkan Daud ke dalam tanganku. Sebab dia telah terkurung dalam kota yang berpintu-pintu dan berpalang.
Lalu Saul menghimpun semua pasukannya untuk turun berperang ke Kehila dan melancarkan serangan ke Daud dan orang-orangnya. Bapak Ibu, ini cerita menarik sekali. Saul itu merasa Allah bersamanya. Saul berkata, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Jadi Saul berpikir tuh Allah bersama dia. Nah Bapak Ibu, waktu saya renungin bagian ini Tuhan bilang sama saya, nih kamu lihat ya, orang kalau nggak bijak begini. Dia nggak tanya Tuhan, dia nggak dapat janji kemenangan dari Tuhan, tapi dia berpikir bahwa Tuhan menyertainya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ketemu orang yang seperti itu, orang yang nggak pernah tanya Tuhan, orang yang nggak pernah dapat janji kemenangan dari Tuhan, tapi melangkah dengan sangat pedenya, sangat percaya dirinya, dan bilang bahwa Allah menyertai dia, kita mesti hati-hati. Ini orang bisa jadi memang imannya tinggi, atau orang ini orang yang sama sekali tidak bijak. Bapak Ibu, orang bijak itu akan selalu tanya Tuhan. Tuhan, ini boleh nggak saya lakukan ini? Lalu tunggu perintah Tuhan. Lalu kalau Tuhan bilang, berangkat boleh. Kita tanya lagi pertanyaan kedua. Tuhan, kalau saya berangkat, saya lakukan itu, saya menang atau saya kalah? Kalau Tuhan bilang, enggak menang sih, ya kamu biasa aja. Ya udah, kita jangan maju, Bapak Ibu. Kacau kalau kita maju. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita belajar tentang dua macam orang. Orang bijak dan orang tidak bijak. Orang bijak tuh tanya Tuhan, tunggu perintah Tuhan, dan minta janji kemenangan. Tetapi kalau orang nggak bijak, tidak tanya Tuhan, berinisiatif sendiri, dan berpikir bahwa Allah menyertai dia. Itu orang yang tidak bijak. Nah, ada lagi yang menarik di kisah ini. Yang menarik adalah Saul berangkat ke Kehila untuk menyerang Daud dan orang-orangnya. Lucu ya, tadi waktu Kehila susah, butuh bantuan, lu nggak berangkat loh. Tapi sekarang waktu Daud ada di Kehila, lu kumpulin pasukan berangkat. Ini aneh ya Saul ya. Sama sekali ngaco gitu pikirannya. Lihat ada musuh orang Filistin di Kehila, dia nggak bantuin orang Kehila, tapi begitu Daud ada di Kehila, dia berangkat ke Kehila. Ini nggak masuk akal sekali ya. Jadi memang Bapak Ibu kalau orang nggak bijak itu nggak tahu siapa musuh, nggak tahu siapa teman, teman dijadiin musuh, musuh dijadiin teman, itu tanda-tanda orang nggak bijak sih. Lalu kita lanjutkan 1 Samuel 23. Tetapi Daud tahu bahwa Saul merencanakan yang jahat terhadapnya. Lalu dia berkata kepada Imam Abiatar itu, bawa efod itu kemari. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, ya Yehovah Allah Israel, hambamu telah mendengar bahwa Saul mencoba datang ke Kehila untuk menghancurkan kota itu karena aku. Apakah para penguasa Kehila akan menyerahkan aku ke dalam tangan Saul? Apakah Saul akan datang sebagaimana yang telah hambamu dengar? Aku berdoa kepadamu ya Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kepada hambamu ini. Dan Tuhan menjawab Daud, dia akan datang. Jadi Bapak Ibu, Saul akan datang. Bapak Ibu kita lihat di sini, ada kegelapan. Daud dalam kegelapan. Dia akan diserang Saul sebentar lagi. Lalu Daud tanya lagi pada Tuhan, ada perintah Tuhan nggak? Tuhan tidak mengeluarkan perintah apapun juga. Dan Tuhan tidak mengeluarkan janji kemenangan apapun juga. Jadi Bapak Ibu, Daud mulai berpikir keras. Ini nggak ada perintah Tuhan, ini nggak ada janji kemenangan. Apa yang harus saya lakukan? Lalu Daud bertanya lagi pada Tuhan, apakah para penguasa Kehila ini akan menyerahkan aku dan orang-orangku ke tangan Saul? Lalu Tuhan menjawab, mereka akan menyerahkan engkau. Begitu Daud mendengar jawaban itu, kemudian Daud dan pasukannya, kira-kira 600 orang, bangkit dan meninggalkan Kehila dan pergi kemanapun mereka dapat pergi. Saul diberitahu bahwa Daud telah melarikan diri dari Kehila dan dia membatalkan untuk mengejar. Jadi Bapak Ibu, begitu Daud tahu tidak ada perintah Tuhan untuk melawan Saul dan tidak ada janji kemenangan dari Tuhan sama sekali, maka Daud memutuskan untuk mundur langsung. Maka dia dan pasukannya langsung meninggalkan Kehila. Bapak Ibu, ini bijak sekali. Jadi begitu kita tahu tidak ada perintah Tuhan, begitu kita tahu tidak ada janji kemenangan dari Tuhan, sebaiknya kita mundur segera. Karena tidak akan ada kemungkinan kita bisa menang di tempat itu. Bapak Ibu misalnya begini, saya ditawari orang untuk buka usaha di Tangerang. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan, saya boleh nggak nih pergi ke Tangerang buka usaha ini? Lalu Tuhan bilang, pergilah. Lalu saya tanya lagi, Tuhan, tapi kalau saya buka usaha itu, saya akan jadi berkat buat banyak orang atau saya bikin susah banyak orang? Lalu Tuhan bilang, kamu tidak akan jadi berkat di sana. Ya sudah, kalau saya tidak mungkin jadi berkat di Tangerang, ngapain saya buka usaha di Tangerang? Itu cuma bikin repot saya aja. Jadi Bapak Ibu,
Kalau kita punya tawaran-tawaran dalam hidup, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ini boleh pergi nggak? Boleh dilakukan nggak? Kalau Tuhan udah jawab, tanya lagi. Tuhan, nanti di sana saya jadi berkat buat banyak orang atau tidak? Apa saya malah jadi kutuk buat banyak orang? Nah, kalau Tuhan bilang, enggak, kamu tidak akan jadi berkat buat banyak orang. Ya sudah, jangan dilakukan. Jadi Bapak Ibu kita belajar di sini. Marilah kita jadi orang bijak. Bagaimana orang bijak itu? Yaitu tanya Tuhan dulu, lalu minta janji kemenangannya. Bapak Ibu, memang berbahaya sekali kalau kita mengambil keputusan, bertindak, atau melangkah tidak tanya Tuhan. Yesaya 30 menyatakannya seperti ini. Celakalah anak-anak yang berontak. Bapak Ibu, kalimat sebenarnya berkata seperti ini. Terkutuklah anak-anak yang berontak. Atau dengan kata lain, akan celaka anak-anakku yang berontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rencana, suatu rancangan yang bukan dari aku. Yang memasuki suatu persekutuan bukan oleh dorongan rohku. Jadi Bapak Ibu, persekutuan itu bisa jadi persekutuan nikah, persekutuan pacaran, persekutuan bisnis. Kalau kita melakukan persekutuan bisnis bukan oleh dorongan Roh Kudus, maka kita pasti dikutuk. Kita juga pasti akan celaka. Lalu Yesaya 30 melanjutkan. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Yang berangkat untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Mereka sedang menumpuk dosa di atas dosa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan satu rencana yang bukan dari Tuhan, kita akan celaka. Kalau kita membuat suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan roh Tuhan, kita pasti celaka. Kalau kita berangkat ke Singapura, ke Taiwan, ke Semarang, untuk mencari pelindungan dari sana, untuk mencari kesembuhan, tanpa minta keputusan Tuhan, maka kita akan celaka. Bukan cuma celaka Bapak Ibu, kita disebut oleh Tuhan di sini kita sedang menumpuk dosa di atas dosa. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bertindak, jangan pernah melangkah, bikin persekutuan apapun tanpa minta arahan Tuhan terlebih dahulu. Berbahaya sekali karena langsung jalan kita dikutuk, kita pasti celaka endingnya. Belum lama ini satu teman menghubungi saya di WA dan dia bilang, Ko Yakob, saya pengen pergi ke Singapura bawa anak saya berobat. Terus aku bilang, kamu ini disuruh Tuhan apa tidak? Terus dia bilang, nggak nanya sih Ko Yakob. Aku bilang hati-hati loh. Nanti kamu berangkat Singapura, kamu bisa ngabisin banyak uang, ngabisin banyak waktu. Belum tentu anakmu sembuh. Jadi saya harus bagaimana Ko Yakob? Ya kamu tanya Tuhan dulu. Tuhan ini boleh nggak saya bawa anak saya berobat di Singapura? Lalu kalau Tuhan bilang boleh, tanya, tapi Tuhan akan sembuh nggak di Singapura? Kalau Tuhan bilang tidak akan sembuh, ya ngapain juga berangkat ke Singapura? Nggak kayak begini kita caranya mengobati anak. Sebab kamu akan melakukan yang sia-sia, malah anak itu bisa jadi tambah parah. Lalu dia bilang, tapi Ko Yakob saya suka takut bias nih kalau dengar suara Tuhan. Kan ada 3 suara Ko Yakob. Suara Tuhan, suara iblis, suara diri sendiri. Ya aku bilang, iya memang betul. Makanya kamu minta sama Tuhan tutup suara iblis dan suara diri sendiri. Jadi kamu hanya mendengarkan suara Tuhan saja. Lalu kalau kamu ragu, kamu minta Tuhan kasih ayatnya. Nanti Tuhan akan kasih ayat untuk mengkonfirmasi. Kalau kamu ragu lagi, kamu bisa buka Alkitab Acak, Ba'arokah. Buka Alkitab Arahan Roh Kudus Allah. Nanti Roh Kudus akan memberimu ayat yang mengkonfirmasi jawaban tadi. Dan kamu juga bisa minta tolong sama tantemu. Kan tantemu mendengar Tuhan dengan jelas. Ommu juga mendengar Tuhan dengan jelas. Minta konfirmasi dari mereka. Jadi Bapak Ibu saya bilang ke teman saya ini yang pertama adalah kamu minta jawaban sendiri sama Tuhan, lalu minta konfirmasi ayat Alkitab, lalu minta konfirmasi dari orang yang dengar Tuhan juga. Makin banyak konfirmasi yang dia terima, makin aman jalannya. Lalu kisah ini diakhiri dengan kata-kata berikut. Dan Daud tinggal di padang gurun, di dalam kubu-kubu perlindungan. Dan dia tinggal di pegunungan, di gurun Zif. Saul memburu Daud sepanjang hidupnya. Namun Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Jadi menarik ya Bapak Ibu ya. Allah membiarkan Saul melakukan yang sia-sia sepanjang hidupnya. Maka sepanjang sisa hidupnya Saul melakukan tindakan yang tidak ada gunanya. Udah capek-capek ngejar Daud, gak pernah menang, gak pernah ketangkep lagi. Nah inilah dia Bapak Ibu orang yang tidak bijak.
Orang tidak bijak tuh akan mengejar hal-hal yang nggak perlu Bapak Ibu. Dan mereka juga tidak pernah menang. Capek ya Bapak Ibu hidup seperti ini ya? Ayo, marilah kita jangan hidup seperti ini. Janganlah berinisiatif mengambil tindakan apapun juga bila tidak ada perintah Tuhan, bila tidak ada janji kemenangan. Jadi Bapak Ibu, mari kita ingat prinsip yang diajarkan oleh 1 Samuel 23 ini. Kalau ada kegelapan, kita tanya Tuhan, kita nantikan perintah Tuhan. Lalu begitu Tuhan mengeluarkan perintahnya, kita tanya lagi, akan menang atau tidak Tuhan? Akan berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil, tidak menang, kita tidak perlu lakukan itu. Karena itu sia-sia. Mari kita habiskan sisa hidup kita dengan tidak sia-sia Bapak Ibu. Melakukan segala sesuatunya sesuai janji kemenangan yang Tuhan berikan. Mari kita habiskan sisa hidup tidak pernah kalah. Mengapa kita tidak pernah kalah? Karena kita ada perintah dari Tuhan dan kita ada janji kemenangan. Maka orang akan melihat kita jadi terangnya Tuhan. Dan banyak orang, berbagai suku bangsa dan para pemimpin akan datang kepada terangnya kita. Karena mereka melihat bahwa kita tidak pernah salah ambil keputusan, selalu menang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa, terima kasih untuk firman hari ini. Karena kami jadi tahu bahwa Engkau mau turut campur dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak tersia-sia lagi. Allah Bapa, tolong ingatkan kami untuk selalu tanya padamu. Setiap kali kami menghadapi tawaran-tawaran dalam hidup kami. Berikan perintah-perintah yang jelas pada kami Bapa. Tolong tutup soal iblis dan tolong tutup soal diri sendiri dalam diri kami Tuhan. Sehingga kami hanya mendengar suara-Mu Bapa. Sehingga kami selalu menang dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Allah Bapa untuk firman yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang indah ini. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani hidup yang tidak sia-sia. Tuhan pasti menjawab setiap pertanyaan kita. Karena Dia sudah janji, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Amin.